warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiandi Solihin dengan NPM 98820521911110008. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas sesi 10 untuk menuntaskan tugas deep learning mata kuliah Pak Budi. Nah, langsung aja diperkatakan bahwasanya tugas tersebut memberikan perintah bahwasanya kami sebagai mahasiswa akan melakukan presentasi mengenai materi yang telah disampaikan oleh dosen kami mengenai generatif model, di mana generatif model adalah salah satu cabang penting dalam deep learning yang bertujuan untuk mempelajari distribusi data dan menghasilkan data baru yang mirip dengan data asli. Model ini mampu membuat konten seperti gambar, teks, musik, atau bahkan video yang terlihat alami. Di mana generatif model sendiri memiliki beberapa jenis, di antaranya adalah variational autocoder dan generatif adversarial network, atau nanti disingkat sebagai FAE dan GAN. Dimana untuk video kali ini saya akan mempresentasikan tentang dua jenis generatif model, yaitu variational autoencoder (VAE) dan generative adversarial network atau GANs. Saya mulai di variational autoencoder (VAE). Variational autoencoder adalah salah satu model generatif dalam deep learning yang mampu mempelajari distribusi data dan menghasilkan data baru yang mirip dengan data aslinya. VAE sering digunakan untuk generasi gambar, denoising, menghilangkan noise, dan kompresi data. Biasanya saya sering menggunakan beberapa situs-situs aplikasi web online untuk melakukan kompresi data, di mana dalam satu pekerjaan saya dituntut untuk mengupload satu file gambar yang berisikan dokumen bergambar dengan kapasitas di bawah 2 MB dan seringnya saya saat melakukan penginputan selalu mendapatkan file gambar yang melebihi dari syarat untuk diupload, sehingga penggunaan aplikasi-aplikasi web seperti compressing data ini sangat berguna untuk mempermudah saya atau melaksanakan tugas saya dalam menginput data-data berupa gambar. Nah, untuk variational autoencoder sendiri adalah konsep dasar AE yang dimulai dari autoencoder, di mana autoencoder adalah neural network yang belajar memapatkan data atau melakukan encoding, lalu merekonstruksi kembali atau dalam kurung decoding suatu file yang nanti akan dilakukan kompresi data, di mana tujuannya sendiri adalah mengurangi dimensi data file. Tujuannya sendiri untuk mengurangi dimensi data dan memiliki beberapa perbedaan antara autoencoder biasa dan autoencoder variational encoder, di mana beberapa perbedaan di antaranya adalah dari VAE sendiri adalah VAE belajar distribusi probabilistik di latent space, bisa menghasilkan data baru dengan sampling dari distribusi ini. Kemudian latent space yang terstruktur. VAE terdiri dari dua bagian, yaitu dua bagian utama, yaitu encoder mengubah input menjadi distribusi di latent space, dan decoder mengembalikan data dari latent space ke bentuk asli. Encoder dan decoder adalah dua komponen utama dalam berbagai model deep learning, terutama di VAE ini tersebut. Untuk mempelajari tentang variational autoencoder, kita harus memahami terlebih dahulu tentang encoder dan decoder, istilah encoder dan decoder pada model variational autoencoder pada generatif model, di mana encoder adalah bagian dari model yang bertugas mengompresikan data input seperti gambar, teks, atau suara
menjadi representasi yang lebih kecil, kemudian menangkap fitur-fitur penting dari data dan membuang informasi yang kurang relevan. Analogi untuk mempermudah kita mempelajari tentang encoders adalah bayangkan jika Anda ingin meringkas sebuah novel tebal menjadi 2 kalimat. Contoh misalnya novel 700 halaman menjadi 2 kalimat. Nah, encoder seperti penulis ringkasan yang mengambil inti cerita dan mengabaikan detail-detail kecil. Kemudian lanjut ke cara kerja dari encoder sendiri, itu menerima data input terlebih dahulu. Setelah itu data input melewati lapisan-lapisan neural network dan outputnya akan merepresentasikan data terkompresi. Kemudian kita masuk ke istilah decoder. Decoder adalah bagian yang bertugas mengembalikan data terkompresi dari encoder ke bentuk yang mendekati aslinya, menghasilkan output gambar baru, teks, dan lain-lain dari representasi kecil tadi. Analogi untuk mempermudah decoder adalah jika encoder adalah penulis ringkasan, decoder seperti orang yang mencoba menulis ulang noise dari ringkasan atau novel dari ringkasan tersebut. Hasilnya tidak persis sama, tetapi mirip dengan novel aslinya. Bagaimana decoder bekerja sendiri itu memiliki 3 tahapan, yaitu menerima data terkompresi yang tadi barusan, kemudian melewatkan melalui lapisan neural network, dan outputnya akan direkonstruksi datanya. Nah, di mana untuk skema modelingnya akan seperti beberapa diagram yang ada beberapa bagan yang tercantum di sana. X menandakan bahwasanya dia adalah data input, di mana data input akan melalui beberapa lapisan layer encoder, yaitu lapisan min X dengan syarat probabilitas X dan sigma Z dengan probabilitas X. Sampel Z akan masuk ke data X atau gambar tersebut akan masuk ke dalam lapisan neural network, di mana hasil dari encoder network tersebut akan menjadi masukan kepada decoder network, yaitu min X prasyarat dari Z dan sigma X adalah prasyarat dari Z. Kemudian untuk implementasi dari variational autoencoder ini lebih bisa dikatakan adalah melakukan generating data, tapi tidak sama persis seperti data yang dari data inputan terawal. Generative Adversarial Network. Generative Adversarial Network (GANs) adalah sebuah arsitektur jaringan saraf tiruan neural network yang diperkenalkan oleh Ian Goodfellow dan rekan-rekannya pada tahun 2014. GANs termasuk dalam kategori model generatif model yang tujuannya adalah untuk belajar distribusi data pelatihan dan kemudian mampu menghasilkan data baru yang mirip dengan data pelatihan tersebut, tetapi bukan salinan persisnya. GANs sendiri menjadi sangat populer karena kemampuannya menghasilkan data yang sangat realistis, terutama gambar yang seringkali sulit dibedakan dengan data asli oleh manusia. Secara struktural, GANs terdiri dari 2 komponen utama, generator network, kemudian discriminator network. Bagian pertama yaitu generator network biasanya merupakan jaringan saraf seringkali jaringan saraf konvolusional atau dekonvolusional untuk data gambar yang mengambil input berupa vektor random noise, sering disebut vektor laten atau latent variable, dilambangkan dengan Z atau simbol Z dari distribusi yang sederhana. Kemudian tugasnya adalah mengubah noise acak ini menjadi data sintetis yang memiliki dimensi dan struktur yang sama dengan data asli. Outputnya adalah data palsu atau bisa dikatakan data hasil dari latihan. Discriminator network biasanya merupakan jaringan saraf klasifikasi biner, seringkali jaringan saraf konfusional untuk data gambar. Inputnya adalah data yang bisa berasal dari dataset asli atau output generator. Tugasnya adalah mengklasifikasikan
input tersebut sebagai asli atau dalam kurung biasanya direpresentasikan dengan output mendekati 1 atau palsu dalam kurung output mendekati 0. Outputnya adalah probabilitas di mana simbol yang akan muncul adalah D dalam kurung X bahwa input X adalah data asli. Nah, seperti gambar yang ada di atas. Generative sampel akan mengikuti dengan data training set yang mendekati tetangganya. Terima kasih. Mungkin itu untuk presentasi mengenai pertemuan sesi 10. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan pada video ini. Bila topik wal hidayah, mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.